Nah, aku sarankan kamu segera mengaku saja, biar gak makin susah nantinya. Kakak, aku memang gak menipu kot. Semua barang itu asli semuanya. Kalau begitu, kamu gak mencuri apa-apa. Beneran gak? Omong kosong. Kamu ini cari mati ya? Semua barang bukti terkait sudah aku susun. Cepat lihat. Bagus. Kamu berani juga memalsukan surat nikah. Memalsukan apa sih? Surat nikahku semua asli. Dan aku kasih tahu satu hal. Barang-barang itu jangan sampai disentuh. Kalau sampai kamu sentuh, keluargamu semua bisa bangkrut bayar ganti rugi. Hah? Aku masih punya 7 tunangan lagi nih. Kok kamu bisa kepikirannya? Dasar kamu gak tahu malu. Kalau aku mau, bukan cuma 7 doang. Aku lihat kamu sudah gila. Gila beneran. Tolong pegang dia erat-erat. Kepalanya kenapa? Kepala apa? Kok panik banget sih? Baru saja diperiksa. Kakak periksa dia pertunanga ini. Di dalamnya tertulis. Kamu ngomong dong. Kamu mau uang kan? Di dalamnya ada bahan langka. Harta dunia. Ramuan ajaib. Obat mujarab 1 paket. Setiap barangnya berharga mahal banget. Kakak. Zhan Shun, Feng, Qing, Shuihan, Shiyulan Qing, Isian, Cheng Xiaodai. Gak mungkin. Sudah diperiksa dengan jelas. Lepaskan aku. Lepaskan kamu? Gaklah. Ini menunjukkan kamu lebih serius lagi kasusnya. Cepat ngaku saja. Sudah jelas, kamu tambah berat hukumannya. Aku mau ngaku apa sih? Yang harus aku bilang sudah aku bilang semua. Aku gak serius ngomong. Kamu gak bakal ngomong jujur kan? Mimeng, Carrie Maddie. Apa-apaan sih? Aku lihat siapa yang berani ganggu kamu. Tuan Su dari grup Rui Sue. Ayo, tunangan pertamaku sudah datang. Suamiku, maaf ya. Aku datang terlambat. Gak apa-apa, gak terlambat, pas banget malah. Menjinggau kaya. Ini gak benar, Tuan Su. Dia penipu. Bahkan memalsukan surat nikah dengan Anda. Memalsukan apa sih? Dia memang tunanganku yang asli. Gak mungkin. Maaf. Kan aku sudah bilang dari awal, kamu gak percaya. Suamiku, kamu tahu gak aku cari kamu sudah lama banget. Akhirnya aku nemu kamu juga. Aku sudah cerai. Sudah bercerai. Wah, itu bagus sekali. Akhirnya aku dapat kesempatan. Tidak mungkin kamu cerai tanpa alasan. Kecuali dia meninggalkanmu. Betul, dia menemukan orang kaya. Orang kaya? Jangan bercanda. Seluruh Jingzhou ini, suamiku yang terkaya. Kalau begitu aku akan urus wanita tak tahu diri itu untukmu. Hei, jangan buru-buru. Ini masih ada urusan yang belum selesai. Aduh, Pak Pengelola. Salah paham. Haha, barang-barang saya mana? Jangan kurang sarapan. Suamiku, aku akan simpan barang-barang ini untukmu. Kalau kamu gak keberatan berat, kamu bawa saja. Nunggu tanggal baik, mending hari ini saja. Hari ini kita langsung daftar di kantor catatan sipil saja. Itu. Kok ramai sekali orangnya? Ngomong apa sih? Suamiku, kalau kamu gak nyaman, kita masuk ke dalam saja, biar ngobrol santai. Ruashi. Aku masih ada urusan sedikit. Kalau tidak, kita nikah lain waktu saja ya. Lain waktu. Baiklah, semuanya ikut kata suami. Paling nurut deh kamu. Kalian semua sudah tahu apa yang harus dilakukan kan? Tahu. Tuan Zhang. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya saja. Aku pasti akan jawab semuanya. Tidak ada yang kusembunyikan. Aku mau jelaskan 2 hal. Pertama, tentang identitasku dan pertunanganku. Jaga mulutmu baik-baik. Jangan sampai bocor ya. Kedua, carikan aku 1 berkas. Baik, Pak Pengelola, jangan khawatir. Aku pasti jaga rahasia. Tapi berkas yang mana yang kau mau? Aku kurang tahu. 15 tahun yang lalu. Shijing. Yang dimaksud 15 tahun lalu. Kebakaran yang membakar 5 blok di Jingzhou, benar kan?
Yang Jian. Cepat lari, Yang Yang. Kakek, Yang Yang. Cepat lari, kakek. Kebakaran itu dulu dianggap kecelakaan. Aku ingin pastikan denganmu. Tuan Zhang. Tolong kasihanlah aku. Kalau aku ikut terseret masalah ini, aku akan... Jadi kebakaran itu sebenarnya bukan kecelakaan, kan? Tuan Zhang, tolong kasihanlah aku. Kasus ini ada di tangan kami. Tidak boleh ada yang ikut campur. Kamu tadi juga dengar, kan? Tunanganku itu adalah Direktur Su. Kalau kamu mau tetap punya pekerjaan ini, sebaiknya keluarkan untuk saya. Baik, tunggu sebentar. Saya akan langsung bawa untuk kamu. Dulu yang selamat itu, semua sudah mati. Iya, betul, semua itu kecelakaan. Beri tahu saya siapa yang membunuh. Jangan harap aku mau kasih tangan ini. Aduh, Pak Chong. Tidak jabat tangan. Jabat tangan. Dia adalah preman terkenal di ibu kota. Oh. Wah, Anjing apa ini? kok bisa meniup kamu si bangsat ini ke sini? Minggir dulu. Aku tahu. Kamu datang minta tolong kan? Ini siapa ya? Lumayan ganteng juga. Kian, ini dia. Yang pernah aku ceritain sama kamu tadi. Saudara ipar begoku itu. Lihat, demi mengagak tampan. Tapi sebenarnya dia cuma beban yang gak bisa apa-apa. Oh gitu ya? NK. Kamu cuma mau aku ngomong baik buat kamu kan? Boleh. Tapi sekarang kamu harus sujud dan panggil aku kakek. Siapa tahu aku lagi senang dan mau bantu kamu. Aku datang cari Zhang Tianbao. Mengerai PA? Kamu Kari Bong Ye. Dasar kamu sok jagoan. Kamu Zhang Yang kan? Aku sarankan kamu buru-buru pergi. Orang sekelas Bao Ye. Bukan orang yang sembarangan bisa temui. Bete banget. Hei aku. Kamu kilo aku. Berani pukul saudara-saudaraku. Suruh bunuh dia. Kamu memang gak takut mati. Nak, puku anjing garus lihat pemiliknya. Berani buat ona di wilayahku. Hari ini kamu gak bakal keluar dari pintu ini. Kamu siapa? Hei bocah. Kamu ini buta ya? Ini orang yang dijuluki Ratu Bawah Tanah, Kian, wakil bos di lapangan bola. Hati-hati waktu bertindak. Wajah semanis ini, simpan buat aku main beberapa hari. Nak, kamu kan sok jago? Terusin aja. Lihat bagaimana kaki yang akan beresin kamu. Aku kasih tahu nih, kesabaranku ada batasnya. Aku kasih kalian 3 detik. Suruh Zhang Tianbao keluar dan temui aku. Nah, kamu lumayan juga ya lucunya. Berani kirim bayi? Zhang Yang, kamu ngapain sok-sokan? Kamu cuma menantu beban keluarga Lin. Apa hakmu teriak-teriak di sini? Ah, begitu ya. Ternyata kamu barang bekas yang diusir. Selesaikan saja. Nah, Kak Kian sudah ngomong. Cepat sujud dan beri kakek 3 kali salam hormat. Kalau tidak, kami nggak akan sopan lagi. Kesempatan sudah kuberikan. Memang benar-benar nggak guna ya. Kalau budget jangan salahkan aku. Masih mau pura-pura ya? Kamu masih mau pura-pura sama aku? Kak Kian. Sebenarnya kamu siapa sih? Sebenarnya kamu siapa? Kamu nggak akan tahu. Siapa berani rusak acara abang macan saya? Kamu, Zhang Tianbao. Jadi saya itu siapa? Hari ini saya datang untuk satu hal. Kebakaran 15 tahun lalu. Katakan apa yang kamu tahu. Anak itu ibunya mau mati. Tangkap dan bunuh dia. Aku lihat siapa yang berani. Siapa itu? Melihat ratu pejuang wanita pertama Jingzhou, Nona Fang Qingsui. Kenapa belum sujud juga? Apa? Feng Qingxue. Qingxue. Suamiku, aku akhirnya menemukanmu. Suamiku, dengar-dengar kamu sudah cerai. Aku sampai menempuh lebih dari 800 km untuk menemui kamu. Kamu nggak boleh lari lagi. Yuk, kita urus dulu hal pentingnya. Di sini, bukannya nggak cocok ya?
Tapi kalau suamiku sudah bilang begitu, juga bukan nggak mungkin. Baiklah. Kamu siapa sebenarnya? Bahkan Ratu Pejuang pun jangan dulu dibahas. Aku belum dapat jawaban dari pertanyaan pertamaku. Yang mulia, saya nggak paham maksud Anda. Kamu nggak tahu atau nggak mau bilang? Saya benar-benar nggak tahu. Aku nggak sabar lagi. King Swan, kamu selesaikan saja. Tidak masalah. Enggak. Saya cuma mau menasihati kamu. Jujur saja. Kalau tidak, aku buat kamu susah hidup dan susah mati. Semua ini perintah dari keluarga Kong, bukan urusanku. Setelah kebakaran keluarga Kong 15 tahun lalu, aku tiba-tiba dibawa ke keluarga Kong tanpa alasan jelas. Kamu itu Zhang Tianbao siapa? Cari alasan. Bunuh semua nama dalam daftar itu. Jangan sisihkan sarapan. Susun daftar orangnya dengan baik. Uang ini jadi milikmu. Nah, begitulah kejadiannya. Aku benar-benar enggak tahu apa-apa. Tuan Kong Jiang. Sebenarnya kamu siapa? Kamu nggak pantas tahu. Qian Sun sudah kukasih ke kamu untuk diurus. Teruskan saja. Ini. Suami ini ya, Masih ada satu urusan besar yang belum selesai. urusan APA. Menikah. Ini urusan besar sekali. Tunggu sebentar. Ini urusan penting. Aku bahkan sudah bawa buku nikah. King Sui, tutup matamu. Sayang, kamu sudah selesai sibuk? Sayang, kamu lari kemana sih? Feng King Shui, kenapa kamu balik? Suhushi, kamu lagi. Mau rebut suamiku lagi ya? Siapa yang mau rebut suami kamu? Dia jelas suamiku. Aku sebentar lagi mau ngurus surat nikah sama dia. Kamu selingkuhan. Kamu yang selingkuhan. Jelas kemarin aku sudah mau ngurus surat nikah sama dia. Kamu selingkuhan. Kamu selingkuhan. Kamu selingkuhan. Kamu selingkuhan. Aku selingkuhan. Sudah cukup kan? Tidak boleh. Aku kasih tahu kalian ya. Nanti aku mau pergi ke rumah keluarga Kong. Jangan ada yang ikut aku. Tidak boleh. Kalau aku pergi, aku juga mau ikut. Kakek, kamu sudah buat cucumu mati. Terima kasih semuanya sudah datang ke pesta keluarga Kong kami. Hari ini aku bawa hadiah untuk kalian. Oh, itu Feng Shuhong ya. Fang Shuhong. Wanita tercantik di ibu kota. Datang untuk menggeber kita semua. Aku suruh dia menari striptease untuk kita semua. Gimana? Senyum dong, senyum dong. Kalau orang asing bisa nonton, kita orang Cina tentu lebih bisa nonton. Jangan lupa, aku sudah bayar mahal buat membelimu. Kalau kamu nggak menari, ada denda yang harus dibayar. Aku nggak akan menari sama sekali. Bagus. Haha, bisa gitu? Mungkin uang dari anak sulung keluarga Kong kami kurang banyak. Dia nggak mau menari. Nona Fang nggak mau menari. Jangan sok tahu dan nggak tahu malu. Semua yang kamu punya itu aku yang kasih. Jangan lupa juga sama ayahmu yang terkutuk itu. Oh. Aku bukan nggak mau kalian pergi, tapi status kalian terlalu mencolok. Sayang, tenang saja. Aku punya satu tim khusus. Pasti bisa lindungi kamu dengan baik. Sayang, aku punya aset miliaran. Aku bisa pakai uang untuk lindungi kamu. Hei! Kalau kalian mau pergi juga tidak apa-apa. Tutupi wajahmu dengan rapat. Aku tidak mau identitasku terbongkar terlalu cepat. Ingat, jangan gampang tunjukkan wajahmu. Apalagi kamu. Di siang bolong, di bawah langit yang terang, kalian malah membiarkan seorang gadis melepas bajunya. Terlalu keterlaluan. Betul sekali. Hari ini kita akan menegakkan keadilan atas nama Lanjit. Zhang Yang. Berani-beraninya kamu datang ke pesta di rumahku. Lama tidak bertemu. Tuan Kong, memang sudah lama tidak bertemu. Semua lihat sini. Ini adalah sampah keluarga Lin, menantu yang tidak berguna, Zhang Yang. Zhang Yang ya. Aku bilang kamu sampah harusnya tetap ditumpukan sampah. Kamu juga berani mengatur aku. Zhao Yang, kalau kamu berani bergerak, aku tidak akan membiarkanmu. Aku pasti biar kamu merengkak keluar dari sini. Sombong sekali. Sekarang belum saatnya kamu bertindak. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat jelas. Orang ini adalah menantu tak berguna keluarga Lin kita. Zhang Yang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mengejar sampai ke keluargaku. Tapi sayang sekali. Sekalipun kamu cari aku 100 kali, 10.000 kali, aku tetap merasa
Sayang, kok baru datang sih? Kesal, aku kan pengen cantik dulu sebelum ketemu kamu. Makeupnya agak lama sedikit. Iya, Tuan Kong. Kami juga sudah menyiapkan ginseng berusia 1000 tahun sebagai hadiah. Yang mulia, nanti bantu-bantu keluarga Linya. Suamiku, ini dia mantan istrimu yang gak tahu aturan. Lihat saja, mukanya juga biasa saja. Iya, mukanya penuh kebencian. Sayang sekali kamu menolak kami demi dia. Zhang, Aku tidak menyangka baru saja cerai kamu sudah punya pacar baru. Kamu benar-benar tidak punya hati dan tidak setia. Kamu yang malah berani ngomong. Semua, aku jamin. Zhang ini memang menantu tak berguna keluarga kita. Semua, aku jamin. Dia cuma gelandangan yang aku temukan di samping tong sampah. Yang aku bawa pulang. Iya, kalau bukan karena keluarga Lin. Entah hidup atau mati Zhang yang sekarang siapa yang tahu. Zhang Yang, bukankah kamu mau jadi pahlawan menyelamatkan wanita? Aku kasih kamu kesempatan ini. Kesempatan apa? Bagaimana kalau aku bawa pergi 1 juta orang? Aduh, Tuan Kong. Sejuta? Aku rasa bocah ini. Kantongnya bahkan gak ada 10.000 pun. Tuan Kong, mau taruhan? Tentu harus ada taruhannya. Kalau dia nggak bisa bayar. Gimana dong? Kalau gitu siapa yang kalah? Siapa yang harus berlutut dan panggil bapak? Kalau aku keluarkan, Zhang Yang, otakmu ada masalah ya? Zhang Yang, kalau kamu punya 100.000 itu, aku rela berlutut dan panggil kamu bapak. Zhang Yang, kalau kamu punya 100.000 itu, aku rela berlutut dan panggil kamu bapak. Zhang Yang, buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Ini adalah pesta keluarga Kong. Yang datang semua orang-orang penting. Ini bukan tempat buat kamu pamer. Sampah, kenapa kamu belum mati saja? Buang muka keluarga Lin di sini. Kalau kamu punya 100.000, aku tulis nama Lin terbalik. 3 menit. Aku bawa 100.000 ke sini. Zhang Yang. Aku benar-benar nggak nyangka kamu suka banget pamer. Cepat bawa 2 orang ini pergi. Jangan bikin malu aku di sini. 100.000, bocah. Kamu pernah lihat 100.000 itu seperti apa? Zhang Yang, kalau mau bertaruh, mending taruhan yang besar saja. Berlutut panggil bapak itu nggak seru. Gimana kalau kita taruhan nyawa? Pemula mulai. Ok. Tapi nyawaku cuma seharga 100.000. Mending kita taruhan sama dia. 100.000 2 emas. Hahaha. Bocah, kamu udah gila ya? 100.000 2 emas. Kamu tahu artinya nggak? 3 menit. Enggak. 1 menit saja. Kalau aku bawa 100.000, 2 emas ke sini. Aku minta Kong Shao bebaskan gadis ini. Terus dia sendiri masuk kandang goyangin badan. Gimana? Sampah ini punya begitu banyak emas. Dia benar-benar punya emas sebanyak itu? Enggak mungkin. Dia cuma seorang zuzu. Gimana mungkin punya 100.000 emas? Kenapa takut sama dia? Takut APA? Taruhan saja. Ambil dari gudang 100.000 emas dan bawa ke keluarga Kong. Iya, 1 menit. Zhang Yang. Aku benar-benar nggak nyangka kamu mau pamer sampai harus cari aktor. Bahkan habisin banyak uang buat itu ya? Tuan Zhang, niat baik Anda aku terima dengan tulus. Tapi naiva function memang sudah takdirnya seperti ini. Tak perlu dizelamakan. Nama Fong Chuong. Sepertinya aku pernah lihat di surat nikah. Zhang Yang, emasnya tinggal 30 detik lagi. 3, 2, 1, Zhang Yang, emasnya. 100.000 emas sudah tiba. Gimana bisa? Zhang Yang bagaimana bisa punya 100.000 emas? Ini nggak mungkin. Kenapa ini bisa jadi milik Zhang Yang? Permisi, ini benar-benar dikirim oleh Tuan Zhang Yang. Kita tidak saling kenal. Zhang Yang sekarang uangnya sudah dikirim. Kita harus segera kembali dan lapor ke Pak Su. Zhang Yang, makanya kau berani bersumpah seperti itu. Kirimkan emas padaku. Kau tahu grup Su mengirim emas padaku, kan? Zhang, Aku benar-benar tidak menyangka kau ini orang pengecut yang meminjam kekuasaan orang lain. kau sudah kalah. Aku sarankan kau, segera pergi saja. Atau sujud minta ampun pada Kong Shao. Aku benar-benar tidak menyangka kau bisa berubah jadi begini. Suka berbohong terus. Kalau emas itu memang benar dari aku, gimana? Kau tuli atau otakmu rusak? Kau tidak dengar apa yang dia bilang? Emas itu dari grup Su. Zhang Yang, kau sudah kalah taruhan.
Aku sarankan kau. Cepatlah sujud demi tampung pada Kong Shao. Siapa tahu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Zhang Yang, cepat sujud dan minta ampun. Betul sekali. Lebih baik kau sujud dan minta padaku. Aku masih mau menyelamatkan nyawamu yang hina ini. Kalian sudah kelewatan. Jenderal Fang, aku tidak sengaja. Kalian sudah kelewatan. Jenderal Fang, aku tidak sengaja. Kalian ngapain? Ini adalah Fang Tiansui, kakak Fang, cepat sujud. Qian Qian. Cepat sujud. Tidak mungkin. Zhang Yang si pecundang ini, tidak mungkin dia sebegitu akrab dengan Jenderal Fang. Aduh, Qian. Jangan keras kepala. Cepatlah, Qian. Hei, lepaskan gadis itu, aku perintahkan. Lepaskan dia. Iya, lepaskan dia. Kong Yongging. Aku tanya, di mana ayahmu Kong Quan Sheng sekarang? Tanya aku. Ayahku menyerahkan manajemen grup padaku. Aku juga tidak tahu dia. Orang sepertimu yang meremehkan orang lain. Aku harus tidak perlu kau dipertahankan lagi. Hei, aku sudah telepon dan hentikan kau 4 kali. Sayang, berapa kali sudah aku bilang padamu? Emosi itu, Muzi Tama. Jangan terlalu terbawa perasaan. Kalau ada apa-apa tinggalkan nomor telepon dan pergi saja. Bukankah kau bilang dia itu orang yang tidak berguna? Apa hubungan menantu dan Jenderal Fang? Bukankah kau bilang dia itu orang yang tidak berguna? Apa hubungan Jue Shu dan Fang Jianjun? Aku juga tidak tahu. Dia memang biazana Anya Pandai Mazak. Orang tidak berguna. Dia pasti kuma numpa nama besar orang lain. Kau tidak sadar tadi Jenderal Fang tanya tentang Tuan Kong kan? Dia seharusnya datang untuk menemui Tuan Kong. Iya, Kong Xiao dan mereka pasti kebetulan bertemu. Makanya Zhang Liang sampai ketabrak. Iya. Kong Xiao si pemalas ini sudah jadi menantu di rumah saya bertahun-tahun. Mana mungkin dia kenal orang penting itu? Jadi maksudmu aku kembali dibodohi Zhang Yang? Oleh si pemalas ini. Lain kali pasti aku lepaskan. Suamiku, kenapa kamu tidak tunjukkan jati dirimu? Dahulu keluarga Zhang adalah orang terkaya di ibu kota, menguasai dunia hitam dan putih. Sekarang semua orang menyebutnya dengan penuh rasa takut. Kebakaran keluarga Zhang 15 tahun lalu. Jauh lebih rumit dari apa yang kita lihat. Sekarang Muzu bersembunyi di kegelapan. Kita berada di terang. Tidak seharusnya terlalu cepat membuka identitas. Khawatir membuat musuh waspada dan bukti hilang. Karena Kong Quan Sheng hanya kembali untuk urusan penting. Kebetulan 2 hari lagi aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Orang-orang penting di Jincheng akan hadir. Bisa kita pakai kesempatan itu untuk menanyai mereka. Ide bagus kamu. Kamu Zhang Yang. Sudah mengenaliku. Akhirnya kamu muncul. Kamu tahu tidak aku sudah menunggumu dengan susah payah. Chu Hong, tadi di dalam Ada APA. Kamu sebenarnya siapa? Chu Hong, tadi di dalam Ada APA. Kamu sebenarnya siapa? Aku sudah bertunangan dengan kakak Zhang. Aku selalu menunggu kakak Zhang mencariku. Tapi ayah sakit. Keluarga hanya bisa aku yang menopang. Terpaksa aku masuk dunia hiburan. Apa? Kamu juga tunangan kakak Zhang? Iya. Katakan, kamu sebenarnya masih bertunangan berapa banyak? Katakan, kamu sebenarnya mau menikah sama siapa sih? Belan-belan, sakit. Tunangan itu dibuat oleh kakekku. Sama aku juga tidak ada hubungannya. Kalau begitu kamu bilang saja. Aku ini orangnya tidak suka menunda-nunda. Kalau kamu mau menikah denganku, sekarang ikut aku saja. Zhang Yang, kalau kamu berani tidak menikahiku, aku akan potong tangan kakak Zhang sekarang juga. Kamu mau ikut aku bertemu ayahku? Dia sudah lama ingin menemui kamu. Sudahlah, hari ini aku belum potong kamu. Perusahaanku kebetulan ada urusan. Nanti aku cari kamu lagi. Kakak Zhang, kamu duduk dulu. Aku mau ganti baju dulu. Ah bukan, kita pergi lihat paman dulu. Jangan buru-buru ya. Kakak Zhang, kamu bantu aku buka baju di dalam. Aku rasa kurang pantas ya. Kita kan tidak ada yang salah. Direktur Su dan Jenderal Fang juga tunanganmu. Tapi aku ingin jadi wanitamu. Kakak Zhang. Aku rasa kamu juga ingin. Benar kan? Suamiku. Sudah selesai. Kamu buru-buru mau kemana sih? Tidak pergi ke sana,
kamu ini. Bukannya kamu mau ulang tahun? Mau kado ulang tahun apa? Asal dari suami, aku suka semua. Kalau budget tidak bol, harus kasih yang terbaik buat kamu. Suamiku, aku mau lukisan dunia mimpi pegunungan barat dari Master Lee. Boleh kan? Masterly. Iya, dia itu. Dia itu, apa ya, ketua asosiasi kaligrafi, si kakek Lee. Lukisan dunia mimpi pegunungan barat itu koleksi mahal yang dia beli. Katanya dalam 10 tahun terakhir. Itu karya terakhir Master Qianlong yang paling populer. Master Qianlong. Bukannya itu. Suami, kamu ngomong apa sih? Ah, enggak ada apa-apa. Ayo pergi, aku temani kamu. Mau yang itu? Lukisan dunia mimpi pegunungan barat. Aduh, cewek kecil. Kok kamu datang lagi? Bukankah aku sudah bilang, lukisan dunia mimpi pegunungan barat itu barang kesayanganku. Tidak mungkin aku kasih ke kamu. Suami. Master Lee ya? Sudah lama dengar namanya. Ini Master Lee. Ini suamiku. Haha, selamat ya. Meskipun begitu, aku tetap tidak mungkin memberikan lukisan dunia mimpi pegunungan barat sebagai hadiah buat kamu. Master Lee, aku belum selesai bicara. Kalau aku bilang, aku mau tukar barang yang kamu mau itu dengan sesuatu dariku. Oh, maksudmu kamu punya lukisan kaligrafi bagus? Enggak ada. Kamu ngomong ngawur apa sih? Enggak ada. Kamu jangan buru-buru dulu. Aku belum selesai ngomong. Saat ini aku memang gak punya. Tapi aku bisa langsung gambarin satu buat kamu. Gimana? Kamu mau aku gambarin? Huh? Anak muda ini benar-benar mulut besar ya. Orang, suruh mereka keluar. Tunggu dulu. Kakek, biarin dia coba saja. Ngaco, kamu ini ngaco lagi. Aduh, orang ini cukup menarik. Kasih dia coba saja. Coba saja. Aduh kamu. Kamu ini pandangannya apa sih? Kamu ini. Nggak lihat dia lagi ngeblow up diri? Suamiku, bukan tipe orang yang berlebihan dan pamer. Kamu coba saja kasih dia kesempatan. Baiklah, ini bocah tampan ini. Bisa buat ratu bisnis kota Jing. Pelukis kecil nomor 1 di Jing kota membela dia. Dia ternyata adalah pelukis agung nomor 1 di Jing kota. Yemei, bukankah itu tunangan keempatku? Kalau sudah sampai sini pembicaraannya, baiklah, biar dia coba saja. Tolong bawakan tinta dan kuas. Barang-barang di sini. Kamu pakai sesukamu saja. Bagaimana kalau aku kasih kalian 2 jam? Tidak perlu, 10 menit sudah cukup. 10 menit? Tidak mungkin. Kamu ini malah menggambar di pinggir jalan. Lagi bikin ilustrasi. Kamu. Master Lee, bagaimana kalau kita tunggu sebentar saja? Baiklah. Aku ingin lihat apa si bocah ini bisa gambar apa. Master Lee, kami sudah datang. Haha. Master Lee, belakangan ini ada karya baguskah? Bukankah ini si pelukis cilik Yemei? Wah, benar-benar Yemei ya. Tidak disangka bisa melihat langsung wajah si pelukis cilik di sini. Jangan ribut. Tidak lihat sedang ada yang melukis? Astaga. Enak muda sekere. Berani-beraninya melukis di halaman Master Lee. Bukan cuma itu, tadi dia bilang, dalam 10 menit bisa menghasilkan 1 lukisan. Sungguh sombong sekali. Berani-beraninya membual. Aku ingin lihat dari mana si bocah ini punya percaya diri sebesar itu. Astaga, tekniknya seperti melukis 2 sisi sekaligus. Lukisan tinta biasanya harus bikin kerangka dulu, lalu diisi perlahan-lahan. Kok orang ini malah langsung melukis 2 sisi sekaligus ya? Iya, dia melukis 2 sisi. Lukisan terbagi jadi 2 bagian kiri dan kanan, lalu menyatu membentang. Ini sungguh luar biasa. Ini butuh pelukis yang sudah benar-benar yakin dengan karyanya. Tidak kusangka tunanganku yang kuanggap legenda punya kemampuan sehebat ini. Master Lee, aku benarkan? Suamiku itu memang agak berbakat. Aku mengakui hal itu. Cara melukis 2 sisi ini memang ada sesuatu, tapi lukisan ini, walaupun selesai, tetap saja karya kelas 3. Ini cuma pamer teknik semata, meski terlihat mencolok. Tapi sebenarnya tidak layak masuk ke kalangan elit seni. Iya, aku sarankan kamu jangan sampai mempermalukan orang ini. Ya, orang yang terlalu berlebihan seperti ini, sungguh tidak pantas tinggal di sini. Kamu harus tunjukkan kemampuanmu. Tunanganku. Baiklah, Master Lee, silakan lihat. Bagaimana mungkin ini? Jembatan kuno yang rusak. Pohon dan batu aneh menyatu sempurna. Ini benar-benar sentuhan ilahi. Bisa begini ya, astaga. Meskipun pemandangan di 2 sisi lukisan berbeda, tapi malah menambah kesan hidup dan alami. Sungguh saling melengkapi dengan indah. Teknik melukis ini benar-benar mahir. Dasarnya kuat. Bisa disebut karya bagus sekali. Kamu jangan lupa. Kamu mau tukar lukisan ini dengan lukisan pemandangan dunia barat dari saya?
ya? Kalau memang mau tukar pemandangan dunia barat, berarti kamu terlalu tinggi hati. Betul, lukisan ini belum cukup untuk disejajarkan dengan pemandangan dunia barat karya Master Qianlong. Untuk bersaing, anak muda, hidup itu harus tetap berpijak pada kenyataan. Mungkin, beri kamu beberapa tahun lagi, kamu bisa melukis karya yang tidak kalah dengan pemandangan dunia barat. Tapi sekarang, Kamu harus belajar lebih giat dulu. Master Li, kata-katamu terlalu cepat. Ya, maksudnya apa? Lukisannya belum selesai. kok bisa begini, ya? Lukisan ini mau menambah unsur kemanusiaan. Sampai-sampai rumah yang rusak disatukan. Terlihat rusak dan membingungkan. Penuh kekecewaan dan ketakutan. Berbagai suasana seperti itu. Bagaimana, Master Li? Lukisan ini cukup layak tukar dengan pemandangan dunia barat kamu? Tuan Zhan, dengan que alia melukis seistimeva e tu. Jelas bukan sekadar suami biasa, kan? Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Hihi. Kamu adalah Master Qianlong yang legendaris. Suami. Kamu jangan-jangan memang Master Qianlong. Ya, benar. Jadi, lukisan pemandangan dunia barat itu karya kamu? Itu cuma coretan waktu kecil. Tidak tahu siapa yang memberi nama jelek seperti itu. Apa ini? Ternyata itu karya spontan waktu kecil. Tidak disangka, Master Qianlong yang terkenal ini ternyata masih muda. Master Li ya. Sekarang boleh tukar, kan? Tentu saja boleh. Hehe, tunggu aku dulu. Tiba-tiba aku gak mau pemandangan dunia barat itu lagi. Menurutku lukisan ini juga bagus. Tidak boleh. Tuan Zhang, aku mau beli dengan harga tinggi. Gadis nakal ini masih mau rebut sama kakekmu? Tidak boleh. Lukisan ini karya suamiku. Harus jadi milikku. Nona Su, kok kamu gampang bosannya? Sanggup ya? Baiklah, juga bukan barang langka. Besok aku pulang, aku lukis buat kalian masing-masing 10 lukisan. Oke? Kalau begitu, Mas Sang bilang begitu. Baiklah, aku rela melepasnya dengan berat hati. Aku berikan lukisan ini untuk tunanganmu. Aku gak peduli. Hari ini aku mau yang ini. Nona ye, bagaimana kalau aku gambar lagi satu lukisan untuk kamu, sekarang? Suamiku, kamu bisa lukis lagi satu? Apa sulitnya? Ini urusan 10 menit saja. Tunggu dulu. Lukisan yang ingin aku buat harus di dalam kamar. Xiao Yimei, meskipun kamu sudah terdidik di barat, tapi kamu juga nggak boleh terlalu bebas begitu. Kamu ini, biar aku yang atur. Kalau kamu mau. Aku tambah tawaran 5 juta lagi. Meskipun sekarang aku masih pakai uang ruosi, tapi itu tetap bukan solusi jangka panjang. Punya uang lebih di tangan juga nggak ada salahnya. Saya. Belakangan jangan cari aku dulu ya. Jangan ganggu aku dengan urusan apapun. Apa ada masalah di pesta ulang tahun ruosi? Kalau nggak ada, kamu kerjakan saja. Sayang, kamu harus datang ke pesta ulang tahunku ya. Tenang saja, aku pasti datang. Kamu kerjakan dulu ya. Nona Ye, tolong tunjukkan jalannya. Bukannya mau melukis. Kenapa ke kamumu? Aku nggak mau melukis. Aku mau melakukan sesuatu. Kamu. Sudah mengenaliku. Tuan besar keluarga Zhan. Tunanganku. Kok bisa tahu? Aku memang nggak tahu siapa Zhang Yang. Tapi aku tahu Master Qianlong itu tuan besar keluarga Zhang. Yaitu calon suamiku. Ternyata cukup pintar juga ya. Mau coba pengalaman pertama kerja? Ternyata kamu cukup berani juga. Sejak kecil aku memang dididik di luar negeri. Mau coba? Aku takut kamu. Ayolah, ayo saja. Kamu duluan. Kamu duluan. Aku pergi siap-siap dulu. Nanti aku datang. Aduh. Halaman kecil ini benar-benar bagus. Klasik banget suasananya. Ayah. Tuan Kong, dengar-dengar Pak Su sangat menyukai lukisan dunia ilusi Sishan karya Master Li. Kalau kita bisa dapatkan itu, Pak Su pasti akan lebih menghargai kita. Iya, kakak ipar. Kamu dan Master Li kan cukup dekat. Seharusnya nggak ada masalah. Pasti dong. Sayang, jadi aku titip sama kamu ya. Tenang saja, istriku. Keluarga kita dan Master Li itu keluarga lama. Jadi dia pasti akan memandang kita dengan sedikit kebaikan. Aduh, itu sudah bagus sekali.
Tapi Master Li itu sifatnya penyendiri. Hadak sakakirmayan. Jadi aku masuk sendiri saja. Kalian tunggu di sini saja. Master Li itu sifatnya penyendiri. Hadak sakakirmayan. Jadi aku masuk sendiri saja. Kalian tunggu di sini saja. Baiklah. Kakak ipar, ajak aku masuk bareng dong. Biar aku lihat-lihat dunia. Ok. Tapi kalau kata-katamu gak kembali, jangan salahkan aku ya. Aduh, kenapa kamu kok gak ngerti-ngerti sih? Tuan Kong, lebih baik Anda yang pergi sendiri saja. Kami akan menunggu di sini untuk Anda. Paman Li, saya datang mengganggu Anda. Anak Kong, kamu mau apa? Anda sedang apa? Katakan saja ada apa. Begini, saya ingin pinjam lukisan Zishan Henji itu Anda untuk dilihat sebentar. Ada di atas meja itu. Lihat sendiri saja. Bukankah lukisan ini adalah barang kesayangan Maestro Li? Kok bisa seenaknya diletakkan di meja? Apa jangan-jangan Maestro Li tidak tahu? Apakah lukisan Zishan Huanshi itu ini bisa Anda beri harga tinggi untuk saya? Anak Kong, kamu sebenarnya ada apa sih? Kalau gak ada urusan, cepetan pergi. Aku gak mau lihat kamu. Mending ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan? Kenapa Nyonya Li bikin masalah? Kalau sudah terjadi masalah, biar perempuan bodoh itu jadi kambing hitam saja. Anak Kong memang beda. Jauh lebih hebat daripada si pemalas yang kita punya. Enggak. Cuma keluar banyak omong doang. Maestro Lia, teman lama pasti ngasih muka lah. Kok lukisannya aneh ya rasanya? Dilihat-lihat lukisan ini kayaknya bukan karya seni beneran. Ini kan karya Maestro. Kita orang biasa susah banget buat ngapresiasi. Karya seniman besar kan. Iya seniman kan. Pasti beda dari orang biasa. Iya seniman. Seniman lah ya. Ya sudah aku simpan dulu ya. Ini. Bosu ini benar-benar bergaya banget. Astaga. Lihat itu kayaknya Zhang Yang. Aduh, Kian, jangan bercanda dong. Ini kan pesta ulang tahun Bosu. Pemalas itu. Dia bisa datang ke tempat kayak gini. Astaga ini. Kayaknya benar-benar Zhang Yang. Bagus, kemarin itu cuma salah paham. Kali ini benar-benar aku peluk kiri kanan. Pemalas Zhang Yang itu pasti sudah cari pasangan baru dari dulu. Kita kasih pelajaran dong buat dia. Ya kamu Zhang Yang, jelaskan ke aku. Jelaskan apa? Mas e perlu aku ingatkan. Kamu tahu mereka berdua siapa? Urusan kamu, apa? Kan kita sudah cerai. Zhang Yang berani-beraninya ngomong kayak gitu sama aku. Tentang waktu kamu memukul adikku kemarin. Aku belum hitung-hitung sama kamu nih. Soal itu ya. Aku juga belum minta pertanggungjawaban darimu. Berani-beraninya kamu datang cari suamiku. Jadi ini ya mantan istri legendarismu. Gak terlalu istimewa juga sih. Dengan dia yang begitu aja, bisa dapat suami. Itu rejeki nomploknya yang udah dipupuk turunan. Kamu masih berani-beraninya ngomongin cerai. Selera kamu juga gak banget. Dasar kamu sampah. Aku heran kenapa kamu setuju cerai aja gitu. Ternyata kamu punya simpanan di luar. HMPH, simpanannya sampai 2 lagi. Zhang Yang, kamu memang pamer banget. Kamu benar-benar jorok. Aku benar-benar meremehkan kamu. Emma, kakak, kalian harus beres-beres dia habis-habisan. Kemarin dia yang mukul aku. Kamu dipukul, kenapa sih kamu? Zhang Yang, kamu maknya pintar mainnya. Ada duit ya bisa main. Cewek secantik itu. Masa kamu udah bisa bayar sewa rumah? Kamu gak tahu dia siapa ya? Bukannya dia itu yang jual diri? Sayang banget muka segitu. Kamu cari mati ya? Emosinya besar banget ya. Buang-buang waktu ngurusin orang sinting. Ayo pindah tempat. Zhang Yang, kamu bilang siapa yang sinting? Lagi ngomong kamu, ada urusan apa lagi? Kamu. Kalau gak ada urusan, minggir dulu. Tunggu dulu semua. Orang ini cuma menantu yang hidup enak dari keluarga Lin. Apa haknya dia muncul di sini? Oh, mungkin dia pencuri yang nyelundup. Masih bawa barang curian di badannya. Kamu bilang aku pencuri ya? Kamu bilang aku pencuri ya? Kenapa gak terima? Tuan Kong, 2 orang ini juga harus diperiksa. Kalau mereka bawa barang curian juga. Lin Qian, kamu juga anggap aku pencuri? Ternyata kamu selama ini meremehkan aku. Terus apa? Zhang Yang,
selama ini. Apa ada hal yang bikin aku harus kagum sama kamu? Dia pernah. Changyang, aku tanya kamu, otak kamu rusak ya? Tuan Kong punia harta me limpa. Dan baru saja. Dia bantu kita dapakan harta koleksi Master Li, lukisan dunia e luzi shisha. Iya, Tuan Kong juga memberikan lukisan itu padaku. Sebagai kado ulang tahun untuk susu. Dengan Tuan Kong seperti itu. Changyang, coba kamu jujur pada dirimu sendiri. Kamu punya apa untuk dibandingkan? Tidak tahu diri. Aku mau turun bantu suami. Tunggu dulu. Ini bukan saatnya. Suamiku cuma mau tampil sederhana, lalu memberi mereka pukulan mematikan. Baru seru. Changyang, kamu dengar nggak? Inilah perbedaanmu dengan Tuan Kong. Betu, Zhang. Tuan Kong bisa memberiku semua yang aku mau, sedangkan kamu cuma sampah. Lin Qian, kalau ini dulu, kalau kamu mau dunia, aku bisa kasih. Kamu percaya nggak? Tapi sekarang. Changyang, kamu masih pura-pura ya? Sekarang yang harus diusir itu kamu. Oh ya? Siapa kamu sebenarnya? Suami, kamu cuma perlu bilang sekali. Aku akan usir semua orang ini keluar. Pas banget tuh. Suruh mereka pergi saja. Baik, suami, semuanya akan aku ikuti. Sudah dengar? Usir semua orang ini keluar dari sini. Kenapa kamu bisa begitu? Aduh, aneh banget nih. Kamu punya hak apa buat usir kami? Iya, memangnya apa? Kamu punya hak apa? Kamu juga bukan Nona Su, bos besar ini. Ini kan pesta ultah bos Su. Kamu di sini nggak takut bikin bos Su marah? Aku nggak peduli kamu siapa sih, anak orang kaya manapun. Tapi lihat nih, lukisan favorit bos Su yang ini. Kamu nggak boleh sentuh. Kalau berani sentuh sedikit saja, coba. Bos Su datang nih. Kalian nggak sanggup, siap-siap aja kena batunya. Iya, nggak sanggup, siap-siap aja. Dan kalian juga, kalau nggak ada kalian. Bisa nikmatin semuanya dengan enak. Satu-satu kalian ini semua otaknya udangnya. Bener-bener nggak tahu diri. Kalau aku sebutin siapa dia, kalian bakal ketakutan. Satu-satu kalian ini semua otaknya udangnya. Bener-bener nggak tahu diri. Kalau aku sebutin siapa dia, kalian bakal ketakutan. Zhang, kamu. Nggak usah sok-sokan ngeles bareng cewek cabul ini. Aku kasih tahu ya, hari ini, siapapun yang kamu deketin, nggak bakal bisa ngapa-ngapain aku. Sayang, selama aku ada, nggak ada yang bisa usir kita. Apalagi dia yang sampah itu. Haha, sok banget. Mulai dari dia saja ya. Kalian ngapain sih? Lepaskan aku. Aku anak sulung keluar dekong. Kalian gila ya? Zhang, kamu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kok kamu peduli sama dia banget sih? Kalau iya, ayo ikutan aja. Zangyang, kamu harusnya saling berbagi suka duka. Kok kamu bisa jadi begini sih? Aku nggak berubah. Yang berubah adalah kamu. Baiklah, kalau kamu gak mau pakai perasaan, maka kita juga gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Nanti setelah Pak Su datang, kamu jangan harap aku akan membantumu memohon lagi. Bahkan kalau kamu menangis dan berlutut memohon padaku, itu semua sudah gak berguna. Nah, kalau kamu mau sombong, ya sekarang saja. Nanti kalau Pak Su datang, aku pengen lihat bagaimana kamu nanti. Ketakutan sampai berlari terbiri-biri. Dasar bego. Sampah gak ada guna. Tolol, biarkan aku kasih tahu kamu. Ini dia yang nanti akan datang. Ime. Saya. Aku boleh ngomong sesuatu? Hampah, ngomonglah. Nona Lin memang sangat bodoh. Tapi ada satu hal, aku harus berterima kasih padamu. HMPH, mau terima kasih sama aku? Terima kasih apa? Aku yang harus berterima kasih padamu, karena sudah menyerahkan suami yang begitu baik padaku. Nona ini. Aku benar-benar gak tahu, apa keistimewaan pria ini. Padahal dari awal sampai akhir dia cuma sampah. Nona Lin, kamu tahu apa yang kamu omongkan? Tentu saja aku tahu, pria yang ada di depanmu ini, sepenuhnya memang sampah. Baiklah, teruskan saja sikapmu itu. Jangan sampai kamu menyesal. Ya, kalau aku yang menyesal, aku memang akan menyesal. Ini benar-benar lelucon terbesar. Nanti kalau Pak Su datang, orang yang menyesal pasti kamu. Kamu percaya tidak? Pria ini cuma bisa mengalah. Sama sekali gak bakal melindungimu. Ah, aku rasa bukan cuma itu. Yang takut dan kabur nanti. Pasti dia sendiri. Hahaha. Betul, Nani Pak Sudatong. Pasti akan bersihin kamu dengan baik. Hahaha. Kalian ketawa apa? Ketawa sama kalian. Ini adalah Presiden Direktur Grup Su. Nama saya Su Hoshi. Presiden Direktur Grup Su. Atau yang kalian sebut Pak Su. Nama saya Su Hoshi.
Presiden Direktur Grup Su. Atau yang kalian panggil Pak Su. Apa? Kamu adalah Pak Su? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Selain Presiden Direktur Grup Su, siapa lagi yang bisa menggerakkan pasukan elit? Tidak benar. Ini tidak benar. Kalau kamu memang Pak Su, kenapa kamu harus bergaul dengan orang seperti Zhang Yang? Iya, ini gak masuk akal banget. Sungguhan Pak Su, masa bisa bareng sama orang gak guna itu? Betul banget. Kamu ini cuma penipu doang. Kamu pura-pura jadi Pak Su, maksudnya apa sih? Apa ini perintah dari Zhang yang buat kamu main sandiwara? Ini beneran pertunjukan yang seru banget ya. Jenderal Fang, Anda datang. Jenderal Fang, Anda datang ya. Pas banget ada orang yang pura-pura jadi Pak Su. Cepat tangkap dia. Oh, pura-pura jadi Pak Su. Siapa berani banget? Ya dia itu. Ini jadi makin menarik nih. Jenderal Fang, cepat dong. Tangkap dia. Kalau Pak Su yang asli datang nanti, pasti akan berterima kasih sama kamu. Sayang, aku datang terlambat. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Kamu baik-baik aja kan? Jenderal Fang dia. Dia emang orang gak guna. Dia malah berani tampar aku. Wah, Jenderal Fang. Kenapa kamu diam aja? Kalau kamu masih berani ngomong jelek tentang suamiku, aku potong lidahmu. Nona Fang, kamu salah paham nih. Justru wanita inilah, dia yang membeberkan kalau itu Pak Su. Pak Su, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Aduh Kian-Kian, Ibu Kian-Kian. Aduh, cepat berikan lukisan si Shan Huanshi itu ke Pak Su. Ah iya. Pak Su. Maaf tadi kita kurang sopan. Saya bersedia menyerahkan lukisan Shishan Wanshi. Janga. Kamu bilang apa? Lukisan Shishan Wanshi. Iya. Itu memang yang dibawa Kong Shao dari tangan Master Li. Lukisan Shishan Wanshi ya. Betul. Itu yang gitu. Siapa yang manggil saya? Pak Su, maafkan saya. Dalam perjalanan, ketemu satu lukisan. Dinilai sebentar, jadi terlambat. Gak masalah. Zhang Yang Mas, kamu juga di sini ya? Hello Master Li. Aku tadi dengar orang ngomong. Katanya tenang lukisan si Shan Huanshi. Iya. Ini Kong Shao yang dapatkan lukisan si Shan Huanshi dari kamu. Aku mau berikan ke Pak Su nih. Apa? Bagus. Hebat sekali. Kasih hadiah orang lain ke Pak Su. Kong Hongwen, kamu memang pintar ya. Haha, jadi begitu ceritanya ya. Kan kukatakan kan, Master Li tidak mungkin menyerahkan lukisan dunia hayalan Gunung Barat kepada orang seperti ini. Benar? Itu sudah pasti. Mana mungkin aku bilang pada si pemuda nakal ini. Apakah lukisan dunia hayalan Gunung Barat ini yang kamu curi? Paman Li, aku benar-benar tidak mencuri. Kamu juga tahu aku tidak berani mencuri. Aku cuma meniru sedikit saja. Apa, Tuan Kong? Kamu bilang apa? Aku tidak sengaja menipu kalian. Memang aku meniru sedikit. Tapi itu sama saja dengan aslinya, kan? Tuan Kong, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak mungkin. Lukisan dunia kayalan gunung baramana mungkin palsu. Hanya karena dia? Kamu pikir itu mungkin asli? Zhang, kamu sudah lama tahu cepumus lihat Tuan Kong. Kenapa kamu tidak mengingatkan aku? Kenapa kamu tidak membongkarnya? Kamu cuma membalas dendam padaku. Lucu sekali. Wanita sepertimu pantas apa? Membiarkan suamiku menyukaimu selama bertahun-tahun. Sayang sekali untukmu, wanita itu. Sungguh bodoh. Aku sebenarnya ingin mengingatkanmu. Kamu mau dengar atau tidak? Aku tidak salah, meskipun Tuan Kong menipuku, tapi dia tetap lebih baik daripada kamu. Zhao Yang. Aku pasti akan menagih ini padamu. Hanya kamu saja? Layak apa kamu? Sampah seperti kamu. Ngomong apa sih? Tuan Kong benar. Kamu memang sampah. Kamu ada sampai sekarang juga karena mengandalkan wanita untuk naik jabatan. Kalau soal kemampuan sejati, Kamu bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Kong? berani meremehkan dia. Kamu punya hak apa? Maaf. Dia benar-benar punya hak itu. Paman Li, aku tahu Anda marah, tapi Anda tidak boleh berkata kasar. Bukankah itu malah mempromosikan dia? Orang yang tidak berwawasan. Nama baik adik Zhang kamu. Apa perlu aku yang mempromosikannya? Paman Li, kenapa Anda memanggil dia adik kecil? Bukankah itu mengacaukan urutan generasi? Ya, dia layak apa? Ya, aku layak apa sampai berani memanggil Zhang yang adik kecil? Dia adalah adik kecil Zhang yang tidak terikat aturan kaku. Barulah aku ada kesempatan untuk bersaudara dengannya. Paman Li, kalau Anda bilang begitu. Pak Li, kok kamu ngomong gitu sih? Mereka kan nggak ngerti. Iya, kamu harus bilang. Setiap lukisan suamiku nilainya 1 miliar. Apa? 1 miliar? Paman Li dia.
Dia punya status apa? Diamlah. Kamu tahu atau tidak? Lukisan Shishan Huanshu yang kamu tiru, itu. Sebenarnya karya lama dari saudara Zhang. Kamu bilang lukisan ini dia yang buat. Gimana bisa begitu? Master Li sudah dikenal oleh dunia. Lukisan si Shan Huanxi ini adalah karya Master Qianlong. Iya, si pecundang ini mana mungkin Master Qianlong. Kebetulan sekali, suamiku memang Master Qianlong. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Dia itu si pecundang yang kami usir dari rumah. Pekandeng, ha? Ini benar-benar lelucon terbesar. Kamu tahu tidak? Lukisan Shishan Huanshu ini bisa dibilang menguasai teknik lukis tinta di negara naga. Apalagi karya barunya belakangan ini. Bahkan bisa mengguncang dunia seni. Orang seperti ini. Kamu malah bilang dia pecundang. Pak Su. Kalian ini cuma akting, kan? Kamu dan Jenderal Fang sangat lihai. Membuat Master Li berbohong itu gampang banget. Kalian cuma tertipu sama Zhang Yang, ingin menaikkan harga dirinya. Orang kayak Zhang Yang itu pecundang, tidak punya kemampuan sendiri, cuma bisa mengandalkan orang lain. Aku nggak suka sama dia. Kalau aku bilang, semua ini aku raih sendiri, kamu percaya nggak? Kamu yang biasa-biasa aja. Mana mungkin kamu Master Qianlong? Hahaha Jia. Jia Master Qianlong. Aduh, kamu ngomong kayak gitu nggak malu apa? Apa kalian kira aku bohong? Sudahlah, Master Li. Biarkan saja mereka hidup dalam dunia mereka sendiri. Bagus, tapi kalau begitu, mereka nggak bakal mengakui kamu lagi. Aku butuh pengakuan orang lain. Oh begitu. Aha, aku terlalu khawatir. Dengan kemampuan saudara Zhang, mana butuh pengakuan orang lain. Hahaha. Memang suamiku hebat. Betul, memang keren banget. Suamiku, aku memang gak salah pilih. Kamu memang hebat banget. Suamiku, aku baru tahu kamu punya status kayak gini. Suamiku, lain kali aku juga mau jadi model kamu. Aku mau, aku juga 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 mau. Stop, stop, stop. Nanti di rumah kita omongin. Lagi sibuk urusan penting nih. Suamiku, drama ini harus segera selesai. Biar aku usir mereka keluar. Biar aku usir mereka keluar. Zhang Yang. Aku nggak nyangka kamu jadi orang kecil yang menyalahgunakan kekuasaan. Memang kamu Zhang Yang. Apa hebatnya kamu? Pada akhirnya juga harus bergantung pada wanita untuk menghidupi, kan? Hanya laki-laki manja saja. Betul? Kamu sampah. Apa hebatnya kamu? Tunggu sampai mereka bosan memanfaatkanmu. Nanti mereka akan menendangmu jauh-jauh. Aku ingin lihat kamu bagaimana. Betul sekali. Dengan statusmu yang hina, bagaimana bisa membuat General Fang dan Bos Su terus mencuci muka? Siapa bilang? Sayang, asalkan kamu mau, aku langsung bisa menikahimu. Aku juga jadi suamimu. Asalkan kamu mau, aku juga bisa menikahimu. Kantor catatan sipil sepertinya sudah tutup. Kalau begitu besok pagi saja. Apakah seorang pria sepadan untuk diperebutkan seperti ini? Jiong. Hari ini ulang tahunku. Aku mau habiskan waktu berdua dengan suamiku. Yang cedak berkepentingan. Silakan keluar. Tidak bisa. Aku juga mau bersama suamiku. Kepala keluarga Kong Kuan-sheng, orang suji sastra pertama di Jincheng, Yang Mulia Mu Wan King datang. Wah, Bos Su, selamat ulang tahun. Maaf saya datang terlambat. Haha. Selamat ulang tahun, Bos Su. Mu Wan King. Terima kasih atas hormatnya. Mu Wan King itu kan tunanganku yang kelima. Ayah, akhirnya kamu datang. Kamu anak durhaka. Ayah, kamu memukulku, dasar bodoh. Ini pesta ulang tahun Bos Su. Kamu bawa lukisan palsu Shishan Huanshu untuk menyemakimuka. Berita ini sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Kamu masih kurang malu, ya? Aku. Tuan Kong, Montena. Tuan Kong julga melakukan ini demi kebaikan keluarga Kong. Siapa Anda? Saya orang dari keluarga Lin. Oh iya. Ini putriku, Kian Kian. Dia pacarnya putramu, menantumu yang belum resmi. Hello Paman Kong. Oh iya, iya. Ini anak sulungku. Nanti dia akan jadi ipar dari Tuan Kong. Hello Paman Kong. Kong Hongwei ya? Kong Hongwen, kamu sehat sekali ya? Kalau aku tidak ada, kamu pasti kehilangan banyak perempuan cantik. Membuat keributan di pesta ulang tahun Bos Su. Kamu sampah. Aku bilang sama kamu, mulai sekarang. Jangan harap bisa ambil uang dari keluarga Kong. Jangan harap bisa ambil uang dari keluarga Kong. Aku bukan. Kamu tutup mulut sekarang juga.
Dia dan suaminya yang merancang untuk menangkap selingkuhanku. Aku akan segera putus sama dia sekarang juga. Jangan sentuh uang hidupanku. Cepat pergi. Adu, Kong Xiaoong. Kamu pukul aku. Pukul kamu. Terus kenapa? Identitas apa? Kong Xiao. Apa kita ada salah paham? Iya, Kong Xiao. Ah, tidak. Kakak ipar. Kalian semua diam. Siapa sih yang kakak ipar kamu? Kepala keluarga Kong. Ini urusan rumah tangga kalian. Kalau begitu tidak pantas. Buang-buang waktu di pesta ulang tahunku. Memang karma itu nyata. Siapa tadi yang mengejek suamiku? Sungguh lucu. Begitu cepat ditinggalkan seperti sampah. Kan iya. Wanita macam ini, suamiku bisa suka sama dia itu sudah keberuntungan dia. Kenapa dia masih belum puas? Cepat selesaikan saja. Pesta ulang tahun Pak Su. Kamu masih mau terus mempermalukan diri? Berdiri ngapain? Cepat pergi sana. Pergi. Dasar kamu yang kosong tangan. Kamu kira kita apa? Kita datang seenaknya, kita pergi seenaknya? Main musik ya? Iya, kamu yang suruh kita datang, tapi malah mau usir kita. Itu nggak mungkin. Tolong, usir mereka semua keluar. Hehehe. Dasar Kong Xian. Kelewatan kamu, Pak Su. Semua ini karena kesalahan anak saya. Mohon maafkan kami. Saya memang mengundang Tuan Huanzong untuk menulis kaligrafi untuk Pak Su. Mohon Pak Su jangan keberatannya. Kalau begitu mohon Tuan Wensheng untuk menulis. Tolong siapkan tinta dan kuas. Ini baru disebut Wensheng nomor 1 di Jingjeng. Kamu bilang apa? Saya bilang Wensheng nomor 1 di Jingjeng juga cuma segini saja. Keluarga Kong ingin minta maaf ke Pak Su, tapi cuma nulis beberapa kata saja. Agak pelit ya. Kamu siapa sampai berani menilai Wensheng? Berani-beraninya ngomong begitu. Namaku Zhang Yang. Hanya orang biasa saja. Tak pantas untuk diperhitungkan. Dia tadi yang terus di samping Pak Su. Biar Pak Su jadi benci sama aku. Pak Esu. Aku selama ini mengira kamu orang yang mengerti. Tapi kamu malah membiarkan cowok simpananmu itu berkata sinaknya di sini. Dalam 3 orang pasti ada guru untukku. Sepertinya pria ini pasti punya kelebihan tersendiri. Tidak, juga. Hanya latihan kaligrafi beberapa tahun waktu kecil. Zhang Yang, kenapa kamu suka banget pamer? Baru tadi aja pamer, sekarang juga. Sekarang ada Tuan Wensheng yang terkenal di ibu kota di sini. Tapi kamu masih aja ngotot pamer. Pak Esu. Saya mengundang Tuan Huanzong. You can untuck Daihina Olisirang Playboy. Kalau hari ini gak usir playboy ini dari pesta. Keluarga Kong, saya tidak akan diam saja. Ayah, kamu belum tahu. Zhang yang sebenarnya menantu tak berguna dari keluarga Lin. Sekarang didukung Pak Su. Cuma numpang tenar doang. Ternyata menantu ya. Orang macam ini berani ngomongin Tuan Wensheng. Pak Su ini kayaknya mencoreng muka keluarga Kong. Saya sih gak peduli muka keluarga Kong. Juga terima kasih atas tulisan kaligrafi Tuan Wensheng. Tapi hari ini, gak ada yang bisa usir suamiku. Pak Esu, seluruh bisnis di Jincheng menjunjung tinggi Anda. Karena karakter dan gaya kerja Anda bisa membawa bisnis Jincheng menuju kemakmuran. Tapi kalau Anda memaksakan kehendak, kami gak akan terima. Ternyata tuan rumah keluarga Kong bukan datang untuk merayakan ulang tahunku, tapi untuk mengacaukan acara. Saya tunggu siapa berani ganggu. Ini MAH gampang. Tuan Zhang, since kamu sudah menilai kaligrafiku, kenapa kita adu keahlian saja? Kalau saya kalah, gelar Tuan Wensheng saya serahkan padamu. Tapi kalau saya menang, Kamu rela menerima hukuman bagaimana? Tuan Wensheng memang cerdas. Dalam beberapa kalimat sudah memecahkan situasi ini. Apakah orang yang masuk ke permainan adalah si pembuat skenario? Belum bisa dipastikan. saya bersedia ikut permainan ini. Tuan Zhang, apakah Anda mau menemani saya bertaruh kali ini? Baik. Tapi saya gak tahu Tuan Wensheng mau taruhan apa. Bagaimana dengan urusan pernikahanku? Sepertinya yang saya tahu, urusan pernikahan Tuan Wensheng sudah ditetapkan, kan? Ditentukan atau tidak, semua tergantung keputusanku. Baik, aku bertaruh denganmu. Mereka ngobrolin apa sih? Oh, aku paham. Tuan Wensheng mau bikin Pak Su benci Zhang Yang. Begitu Zhang Yang setuju, Pak Su pasti marah besar. Langsung ninggalin Zhang Yang. Ayah, tunggu saja pertunjukannya. Tulisan ini hidup.
Teknik kuas emas bersambung ini tidak hanya menuntut tulisannya berkilau seperti emas, dan juga menuntut integritas dalam pekerjaan internal. Bentuknya harus rapi dan teratur. Dari dulu sampai sekarang, siapa yang bisa memenuhi syarat itu? Mana mungkin. Kamu itu cuma beban keluarga. Kok bisa punya teknik tulisan sehebat itu? Ini bukan seperti orang yang pernah latihan waktu kecil. Meski belajar kaligrafi seumur hidup pun tak akan bisa menyamai ini. Bentuk keluar bula. Dalam mengendalikan anggota tubuh. Terkunci de rambut sepertiava. Satu goresan puisi. Luar biasa. Sangat luar biasa. Sayang, kamu benar-benar hebat. Aku memang tahu kamu pasti bisa. Bagaimana sekarang? Masih anggap aku cuma pria tampan tapi tak berguna? Kamu menang, terus apa? Aku tutup mulut saja. Hakjong, kami yang kurang pandai mengenali orang hebat. Maafkan saya dan paksu. Saya minder maaf kepada Anda. Hanya saja saya tidak tahu. Apakah pena yang baru diambil Pak Zhang dari tas? Bisa saya lihat sebentar? Saya. Ini, Pak. Silakan. Tentu saja harus diberikan. Kalau kepala keluarga Kong ingin lihat, saya pasti kasih. Di bawah langit ini. Hanya Zhang Sheng yang tahu teknik memutar pena benang emas. Kakek, ini bagaimana mungkin? Kakek. Kepala keluarga Kong, apakah teringat seseorang? Tidak. Kepala keluarga Kong, apakah teringat sesuatu? Tidak ada. Lalu kenapa terlihat panik begitu? Hanya tadi Pak Zhang tidak memegang pena dengan kuat saja. Pena Anda. Jangan-jangan dia keturunan keluarga Zhang. Pak Zhang, kalau saya kalah, tolong menikahlah dengan saya. Jadikan taruhan saja. Bukankah ini soal pernikahanku? Sekarang kamu menang dariku, maka kamu jadi suamiku. Ini kabar yang sangat baik. Sang sastrawan dan Master Qianlong adalah pasangan yang cocok. Pasangan yang cocok apa? Aku benar-benar tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kak Zhang adalah milikku. Ada masalah. Kakek, bagaimana keadaanmu? Cepat panggil dokter. Bangunlah. Tidak perlu. Aku yang datang. Siapa orang ini? Orang ini adalah dermawan terbesar di Jincheng, Liu Fangzheng. Dermawan dan suka memberi. Di usia senja menyumbangkan lebih dari setengah hartanya. Kepada warga miskin di Jincheng. Semua memuji beliau. Jadi menurutmu dia orang baik ya? Nafasnya sangat lemah. Nadi sangat lemah. Harus segera dipasang jarum. Si brengsek kecil dari mana datangnya? Cepat keluar sana. Kalau kamu tidak membiarkanku menyelamatkannya, dia langsung mati. Apa? Jangan bicara. Betak. Pak Liu, pelan-pelan saja. Aku ini kenapa, Liu? Pak Liu, Anda sudah tua, baru saja pingsan. Kami semua kaget sekali. Iya, untung ada Nona ini yang menyelamatkan Anda. Terima kasih Nona sudah menyelamatkan saya. Boleh tahu nama lengkap Nona? Supaya saya bisa berterima kasih nanti. Saya Qian Xiaoji. Saya datang dari lembah kupu-kupu untuk latihan. Jangan sungkan ya. Dokter ilahi dari lembah kupu-kupu. Bukankah itu istri keenam saya? Sayang, kamu ngomong apa sih? Tidak ada apa. Sekarang jadi makin ribet nih. Kalian tahu nama saya dari mana? Ternyata dokter wanita ilahi. Makanya kaliannya tinggi banget. Dokter wanita ilahi. Lagi ada waktu, datang ke rumah kami ya. Berhenti. Guru saya bilang, saya harus pergi menyelamatkan dunia. Aku lihat kalian semua sehat-sehat saja. Kalau begitu aku pamit dulu. Dokter kecil ini memang seperti yang kakek bilang. Sangat polos dan lugu. Kok bisa begini? Dokter wanita ilahi, tolong periksa Pak Liu. Ini kenapa? Seharusnya tidak seperti ini. Kok tiba-tiba darahnya meluap jadi begini? Dokter ilahi, masih ada cara menyembuhkan? Asal kamu bisa menyelamatkan Pak Liu, aku pasti akan membalas budi dengan besar. Sekarang hanya bisa memasang jarum di titik syanyangnya. Biar dia bisa muntahkan darah beku. Baru mungkin bisa sadar. Dokter ilahi, cepat pasang jarumnya. Tapi apa? Saya tidak enak mengatakan. Dokter ilahi, cepat katakan. Tapi hanya ada peluang 30% dia bisa sadar. Kamu tahu dari mana? Saya tidak hanya tahu. Saya juga tahu kalau jarum ini. Beruang dia hidup cuma 100. Zhang Yang, ngomong apa sih kamu? Kamu malah ngajari dokter ilahi cara kerja. Zhang,
adik kecil. Kamu memang jago kaligrafi dan lukisan. Tapi soal pengobatan jangan asal bicara ya. Ini kan menyangkut nyawa seseorang. Kamu pikir aku nggak paham ilmu kedokteran? Zhang Yang, aku nggak percaya. Di dunia ini ada orang yang bisa segalanya. Bahkan bisa mencapai puncak di segala hal. Kalau kamu nggak percaya, berarti kamu kurang pengalaman. Sayang, jangan buang-buang waktu ngomong sama dia. Sepak tolong Liu Laoye. Cheng Yaojin, kamu nggak mau bilang kalau kamu lagi belajar sekarang ya? Ini buku kedokteran luar biasa. Grassroots Feast. Kamu kok bisa punya ini? Bocah bodoh, punya buku nggak penting. Yang penting kamu harus bisa baca. Ini jarum jiwa 9 surya. Omong kosong. Apa sih jarum jiwa 9 surya itu? Nggak pernah dengar. Itu kamu yang kurang pengetahuan. Lihat enggak? Aku sudah bilang jangan biarkan dia yang merawat. Kalian malah nggak mau dengar. Bawa turun. Jangan asal pukul sampai mati. Tunggu, dia masih bernapas. Liu Laoye nggak apa-apa. Dia cuma kekurangan darah dan energi. Sementara pingsan. Sudah nggak masalah besar. Nggak mungkin. Kamu pasti kerja sama dengannya, kan? Kamu kerja sama dengannya, kan? Gimana? Susah banget ngaku? Jarum jiwa, seperti namanya. Mati dulu baru hidup lagi. Hancur dulu baru berdiri, adalah jalan yin dan yang. Dia punya ilmu dalam, kamu pasti aman. Air journey membersihkan uses. Ya. Ini Anda. Maaf ya, acara ulang tahun sampai di sini saja. Selanjutnya urusan keluarga kami. Silakan semuanya bubar masing-masing. Ah, kalau begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Tuan Kong dan Tuan Muda Kong, mohon tunggu sebentar. Liu Fangzheng, aku penasaran. Dari mana kamu mencuri ilmu dalam ini? Dari mana kamu mencuri ilmu dalam ini? Ya, sembarangan. Jangan kira kamu nyelamatin aku. Bisa senaknya bicara di sini. Ini adalah ilmu rahasia keluarga Liu. Aku bisa jadi saksi. Tuan Zhang, jangan-jangan ada salah paham di sini. Salah paham? 10 tahun lalu, kebakaran besar di keluarga Zhang. Seluruh keluarga, puluhan orang, terbakar hidup-hidup. Kalian masih ingat kan? Semua orang tahu soal ini. Jangan-jangan kalian curiga. Apakah aku tahu siapa aku? Aku adalah satu-satunya yang selamat dari kebakaran keluarga Zhang. Satu-satunya yang selamat. Dan ilmu dalam-dalammu adalah rahasia keluarga Zhang yang unik. Kok kamu bisa punya? Bisa jelaskan ke saya? Zhang Yao berani-beraninya maksa Liu tua. Tuan Liu orang baik hati. Liu Fangzheng, tadi aku tanya kamu. Kamu belum jelasin sama aku. Pak Su, kamu ini makin berani aja ya. Kepala keluarga Kong, apa kamu lupa kamu suruh Zhang Tianbao bunuh orang? Omong kosong semua itu. Ada urusan keluarga. Maaf, saya nggak bisa ikut. Kamu nggak bakal bisa pergi. Tuan Liu, kelihatannya Pak Su mau maksa kita. Kita jangan kasih muka, Pak Su deh. Kalau baju kita juga jangan kasih muka, saudara Su. Tangkap dia. Siap. Adik Zhao. Nggak usah sungkan. Kamu yang bingung. Kamu nggak mau tahu asal-usul ilmu itu? Aku kasih tahu kamu deh. Katanya ilmu menghidupkan kembali itu dibeli mahal dari pemimpin perkumpulan naga dan macan. Sejak keluarga Tuan dihabisi, perkumpulan naga dan macan jadi organisasi terbesar di ibu kota. Itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami. Betul? Yang dulu menyuruh Zhang Tianbao bunuh orang juga adalah ketua perkumpulan Longhu. Perkumpulan Longhu ini susah dapat jejak mereka. Susah dicari banget. Setiap tang perkumpulan aganda makan selalungan kumpu-kumpu. Hitung-hitungannya. Itu luza. Waktu itu semua anggota perkumpulan naga dan macan pasti hadir. Kak Zhang Yao, aku udah jelasin semua yang perlu dijelasin. Tolong lepaskan kami ya. Betul, kami kuma ikut perintah. Suamiku, aku nurut sama kamu. Lepaskan mereka. Tapi aku bilang ke kalian, kalau kalian berani bohong sama aku, pasti aku bunuh kalian. Gimana bisa begitu? Adik Zhang ini jago banget urusan medis. Apalagi ada Pak Su dan General Fang yang jaga. Kami mana berani bom sama anda. Betul banget.
Lepaskan mereka saja. Perkumpulan Naga Damakam. Di sini ada puluhan kamar. Silakan pilih satu dulu untuk tinggal sementara. Kenapa kamu lari begitu cepat? Hampir ketinggalan. Kok kamu ikut-ikutan? Betul sekali. Kamu adalah suamiku di masa depan. Baru turun gunung sudah ketemu kamu. Beruntung sekali ya. Kalau sudah datang, pilih dulu kamar. Tidak mau. Aku mau tidur sama calon suamiku. Tidak boleh. Kita kan belum menikah. Dengar ya, kita tidak tidur bersama. Guru saya bilang, begitu saya turun gunung, saya harus menceraikanmu. Tidak boleh sampai ada wanita penggoda yang merebutmu. Nak kecil, kamu bilang siapa yang penggoda? Kita kan sangat konservatif. Ye. Kamu kesini buat apa? Aku mau tidur sama kamu. Suamiku, aku masuk ya. Dia ngapain datang? Kamu bilang. Kamu bilang apa? Strong is brother strong. Suamiku, baju ini kelihatan bagus gak? Aku sengaja beli khusus untuk kamu. Jangan naik gunung lagi. Orangnya sudah diculik. Suara apa itu? Tidak ada. Tidak ada suara, kamu salah dengar. Suamiku, Sayangku Yanja. Kamu sudah tidur? Sayangku Yang, kamu sudah tidur? Siapa itu? Aku ketahuan waktu buang barang. Malu banget. Aling yang. 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 Sayang kecil, kangen aku gak? Kanjeng. Sungguh nyata atau hanya hayalan? Sayang, aku nggak bisa tidur. Kamu di sana, suamiku. Ilang. Baiklah. Ini mau berdebat besar ya. Suamiku, kamu suka aku seperti ini? Suka nggak wangiku? Hai. Hai. Kebetulan banget. Sudah datang ya? Semua pada kumpul ya. Kalau begitu kita gak usah ganggu dulu ya. Hahaha. Kalau sudah datang jangan pergi. Kita sama-sama aja. Bos. Ada yang pegang urusan gak? Siapa yang pegang urusan? Panggil ketua kalian keluar. Bocah, ini bukan tempat buat bikin keributan. Mau ikut kita cepat pergi sana. Ada orang. Ada yang ganggu tempat. Sialan, ada yang ribut nih. Bro, Kelly damn lawan mereka. Bocah, kamu mau mati ya? Kamu sudah selesai? Gimana? Kenapa begitu? Langsung pukul orang. Makan macannya. Berani-beraninya ganggu wilayah saya. Kamu yang pegang urusan? Zhang Yang, bagus bos. Biar aku yang cari kamu. Bawa orang. Kode rahasia pribadi. Kemana nih? Ketua gak izinkan aku sembarangan pukul orang. Kalau begitu kita main sesuai aturan. 2 ronde. Mau main apa? Kamu yang traktir. Oke. Minum saja. Oh. Oke. Tetap kamu. Judi bola di kasino.
Bawa masuk. Anggur merah dan serutu. Pas banget ya. Bagaimana menurutmu, Pak Sang? Kamu memang ketua perkumpulan Longyu. Betul, itu memang aku. Tak kusangka kamu perempuan. Perempuan. Kenapa? Aku nggak suka perempuan. Belasan tahun lalu, pembantaian keluarga Zhang. Apakah itu ulah orang yang kamu bawa? Keluarga Zhang. Aku cuma ingat waktu itu kita dapat perintah. Semua kembali untuk angkut barang. Tapi itu bukan di kota. Jadi kamu gak tahu ya? Tentu saja. Kami juga baru tahu setelah balik. Keluarga Zhang terkena kebakaran. Seluruh keluarga musnah. Kamu mau aku percaya gimana? Namaku Jilian. Kamu nggak ingat? Jilian. Betul. Aku memang tunangan ketujuhmu. Kok kamu masih nggak percaya? Pasti nggak ada masalah. Apa mungkin Kong, Quan Qing yang lagi nipu aku? Saia. Kamu lagi mikirin apa? Kenapa? Sayang, sebagai tunanganku. Bukannya pas ketemu pertama harus ada hadiah pertemuan? Aduh, ngasih hadiah apaan coba? Urusan penting belum kelar. Sialan, dua orang tua itu berani nipu aku. Sayang, kamu mau selidiki kasus pembantaian keluarga Zhang. Kenapa dari tadi nggak bilang? Kamu tahu? Kong Longu Hui kami ni organizasi Bavatana. Asal ada uang, informasi apapun bisa dibeli di sini. Kamu mau berapa uangnya? Aku nggak mau uangmu. Kalau bukan uangmu, kamu mau apa? Tentu saja. Mau kamu? Kamu ngapain? Aku di Konglong Huhui sudah bertahun-tahun. Semua orang manggil aku Ratu Neraka Perempuan. Kali ini, aku mau jadi wanita sesungguhnya. Tuan. Lagi-lagi nih. Sudahlah. Satu orang lagi nggak masalah. Tunggu, kamu jelasin dulu gimana ceritanya. Kamu dulu kerja di rumah Kong Laoye. Ingat kejadian kebakaran itu? Sebenarnya Kong Laoye itu ngapain? Suatu hari lihat Liu Laoye bicara sama Kong Dazui bersama-sama. Orang ini bisa dipercaya? Hanya orang yang cinta uang banget, yang bisa kita manfaatkan. Nanti bisa dihilangkan dengan sekali gerakan. Tapi aku nggak paham. Padahal orang keluarga Zhang sudah tewas semua. Kita juga sudah dapat yang kita mau. Kenapa masih harus dibunuh mereka? Semua orang di daftar itu adalah yang menyaksikan langsung kita bakar rumah. Harus dihilangkan tanpa ampun. Ayah, kalau kejadian ini bocor, kamu takut APA? Kasus ini sudah didefinisikan sebagai kecelakaan. Asal orang-orang di daftar itu hilang, kita bisa tidur nyenyak. Tapi jika suatu hari kasus ini terbongkar lagi? Suatu hari? Kalau terbongkar lagi, itu juga puluhan tahun kemudian. Lagi pula aku sudah dapat kambing hitam. Siapa? Kelompok 5 macan mereka. Hari itu aku menyuruh mereka seluruh organisasi untuk belanja. Memberi mereka sejumlah besar uang. Kalau sewaktu-waktu ada yang menyelidiki, orang akan bilang kelompok 5 macan tiba-tiba muncul dalam semalam. Sialan. Katanya, bagaimana keluarga Liu bisa dapat pesanan secepat itu? Ternyata mereka mau kita jadi kambing hitam. Jadi semua ini sudah direncanakan. Saat itu aku benar-benar sangat ketakutan. Lalu aku mengundurkan diri dari keluarga Kong. Suamiku, sepertinya semuanya ini ulah keluarga Kong dan Liu. Kamu mau bagaimana? Kami dari perkumpulan Longu pasti akan bantu sekuat tenaga. Jilian, bantu aku lacak posisi Kong Ming. Aku dapat noda darah. Baik, sayang. Taunt.
Kok Kong Xiao hari ini datang ke rumah kita ya? Apa mungkin kangen Kian-Kian? Hari ini tahu-tahu kangen sama Kian-Kian di rumah kita. Aitiyo, aku tahu itu salahku. Ayahku terlalu ketat mengatur. Ini kan gak bawa oleh-oleh sedikit pun. Kian-Kian, ini semua untukmu. Ginseng 1000 tahun. Ya sudah, kalau mau datang ya datang aja. Bawa apa-apa sih bawa oleh-oleh? Kian-Kian di rumah kita ini. Aduh, Kak Kong. Kak Kong, kok kamu datang? Kamu bilang datang saja datang. Malah bawa banyak oli-oli. Lihat deh kamu, anak nakal. Katamu tuh, meskipun Kong Xiao datang untuk menemui kakakmu. Xiao itu juga. Nggak bawa uang. Belakangan ini pengeluaran agak banyak. Maksud Li Xiao itu. Beberapa hari ini banyak yang minta tolong karena masalahmu. Pas banget bawa uang sedikit. Pria kotor. Aduh. Kamu bilang dulu ke Kian-Kian. Oke. Kian-Kian, Tong Xiao sudah datang. Kakak. Kamu masih ingat datang ya? Kamu masih tahu datang ya? Aduh. Sayang, aku sangat merindukanmu. Aku tahu aku salah. Ini. Aku nggak seharusnya biarkan ayah mengusirmu. Semua salahku. Maafkan aku. Kamu tahu nggak waktu itu aku merasa sangat malu. Kalau kamu nggak kayak gitu, kamu pukul aku sekali lah. Yuk legana mau say. Aku pengen banget dipukulin sampai mati. Pukulin aku sampai mati ya. Bukannya dipukulin sampai mati. Siapa yang beliin kamu kalung itu? Kalung. Satu-satunya di dunia ini. Pesanan khusus buat kamu. Aduh Kian-Kian. Lihat deh Kong Xiao sayang banget sama kamu. Pasangan muda mana ada yang nggak pernah cekcok. Kamu maafkan aja Kong Xiao ya. Menya Bauke. Tapi semua ini gara-gara si bangsat Sangyang. Aduh, Kong Xiao. Bibi dan Tian sudah duluan pergi ya. Kalian berdua ngobrol baik-baik ya. Ngobrol yang dalam. Ya, ngobrol yang serius. Ya, Bibi ini orang yang sudah berpengalaman. Bibi ngerti semuanya kok. Kalian main-main dulu aja. Kami duluan ya. Kamu itu. Kalian lanjut aja ya. Kenapa kamu buru-buru banget sih? Aduh. Kamu tahu nggak seberapa aku kangen kamu? Aku benar-benar kangen banget sama kamu. Mau ngapain sama aku? Hei lo. Aku bilang Sangyang, kamu bawa banyak orang ke rumah aku. Maksudnya apa sih? Zhang yang lagi rusak rencana baikku nih. Kong Xiao. Sangyang, kamu lagi ngapain di rumah aku? Apa kamu ditinggalin sama bossu? Pasti bossu yang ninggalin kamu. Bocah, dulu kamu kan sombong banget. Sekarang malah nggak punya tempat tinggal. Kalau mau, aku kasih. Aku kasih 2 kata buat kamu. Pergi sana. Kamu kira aku kelihatan kayak orang nggak punya rumah? Kalau begitu, kamu ngapain ke rumah aku? Aku cari dia. Zhang yang cari aku. Nggak guna. Aku dari tadi sudah nggak suka sama kamu. Ini dia mantan istrimu ya. Biasa aja sih. Wanita dari mana itu? Kotor banget, jijik. Aku bisa jadi kotor kayak kamu? Lin Qian, aku bukan cari kamu. Aku kerja, aku lihat kamu pernah nolongin aku. Karena itu aku nggak tega. Bawa ibu kamu dan adik kamu juga. Sekarang cepat pergi. Pergi dari Zhang Yang. Kamu harus jelas sama aku. Ini kan rumah aku. Itu kamu banget. Bahkan kuku jari kaki, kongge aja kamu nggak sebanding. Nggak mau pergi ya? Ya sudah, kamu yang pergi. Zhang Yang, berani. Zhang Yang, aku kasih tahu kamu. Aku sudah telepon Kong Jiazhu. Dia akan segera datang. Habengget. Jin Lian, mulai. Baik, bos. Orang-orang. Mulai bertindak. Kamu ngapain? Kamu mau ngapain? Jiakan Kong Xiao. Zhao Yang, kamu mau bunuh diri apa gimana? Kamu gila ya. Ambil bambu racun itu. Temui aku di pabrik Sijia.
Turun jalan-jalan. Kong Gishaw. Aduh, Jia. Sekarang kita harus bagaimana? Qin Zhao yang mau berkonflik dengan keluarga Kong. Kalau begitu kita sebaiknya menjauh sejauh mungkin. Bukankah sekarang kita harus berdiri teguh? Sekarang Zhang Yang sudah bukan lagi Zhang yang kita kenal dulu. Kamu penuh dengan kemarahan. Marah. Pada akhirnya itu karena kamu. Tidak seperti ibu. Apa kamu punya cara yang bagus? Oh, kamu ngapain? Kamu kenapa panik? Tentu saja kamu tidak panik. Yang ditangkap itu anakku, bukan anakmu. Kamu malah jadi bingung karena peduli berlebihan. Jangan lupa siapa yang menelepon. Itu keluarga Lin. Pasti ada masalah. Jangan lupa, saat pesta ulang tahun, kamu meremehkan keluarga Lin. Jadi mereka menelepon hanya untuk menipu uang. Keluarga Lin memang begitu. Tapi masalahnya, ponsel anakku sekarang juga tidak bisa dihubungi. Tenang, Hunger. Tidak akan terjadi apa-apa. Tuan, ada orang mengantarkan sesuatu untuk Anda. Katanya itu hadiah untuk Anda. Aduh, sana pergi sana. Ngapain lihat hadiahnya? Tunggu, Tuan Liu ada keperluan apa? Buka dan lihat saja. Biar lega sedikit. Kalau begitu, buka dan lihat. Ah. Sepertinya ini jari manusia. Apa kata orangnya? Sepertinya dari seseorang bernama Zhang yang ada pesan. Katanya suruh Tuan datang ke pabrik di pinggiran barat untuk bertemu. Ayah. Sepertinya telepon ini asli, ini jarinya. Jangan-jangan ini anakku. Jangan panik. Mungkin Zhang yang menipu kita saat melihat kita untuk menipu dia. Mungkin karena dendam pribadi. Yang penting sekarang, selamatkan orang dulu. Iya. Kamu pergi dulu selamatkan dia. Aku di rumah mendukung kamu. Orangnya. Ada. Bawa orangnya keluar, ikut aku. Bawa. Sayang, kita terlambat. Terlambat. Rindu aku kan? Rindu aku gak? Mereka jual otot perut. Siapa aku? Sayang, kok kamu jadi kurus ya? Kok kelihatannya kamu gak bersemangat sama sekali? Peluk dong. Sayang, aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau peluk. Aku juga mau peluk. Aku juga mau. Aku juga mau. Semangat dong. Semangat banget. Kayaknya persaingan ketat ya. Kamu harus berusaha lebih. Aku ini Zhang Yang. Apa sih? Bilang sayang segala. Kapan kamu punya istri lagi? Kayaknya malam itu kamu belum puas mandi ya. Jangan Ketava. Astaga, kamu kok nggak panggil yang lainnya? Bro, kamu keterlaluan banget. Sayang, ah. Kok banyak banget yang bilang sayang? Kenapa? Iri ya? Siapa sih yang iri? Sialan. Aku kasih tahu ya. Tunggu sampai ayahku datang. Pasti nggak akan aku biarin kamu lepas. Nggak akan biarin aku. Kalau begitu, urusan ayahku bunuh seluruh keluargamu buat apa aku hitung sama kamu dulu? Kayaknya kamu belum tahu ya. Aku cerita deh bagaimana ayahmu menyakiti seluruh keluargaku. 15 tahun lalu, dia menyuruh orang menyiram bensin sepanjang jalan CJE, terus membakar api. Kamu tahu kapan api besar itu mulai menyala? Terlalu klise. Jangan omong sembarangan. Ayahku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kalau bejer jelasin, aku. Dulu ayahmu bawa beberapa kotak emas ke keluarga Kong. Itu maksudnya apa? Ayah, kamu lagi ngapain sih? Yang nggak boleh ditanya, jangan ditanya. Ingat lagi deh. Kita mulai dari mana ya? Tentu saja mulai dari awal. Betul. Biar dia juga merasakan sesak napas. Tenang, aku akan gantungkan nyawanya dengan jarum perak. Pasti. Berani-beraninya kamu bikin perhimpunan Longu yang kena tuduh. Aku pasca akan mengguliti kamu hidup-hidup. Sudah, kalian semua gila. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ah, mau kemana kamu? Itu ayahku yang lakukan, bukan aku yang lakukan. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan aku. Utang orang tua, anak yang bayar. Nggak apa-apa. Ayahmu juga nggak bisa kabur.
Gimana? Enak nggak rasanya sesak napas kayak gini? Kebakaran hebat. Malam itu, bau asap menelan teriakan kesakitan dan ratapan. Dengar itu? Sekarang tersisa sepertiga. Hah? Kamu ini tidak berguna. Sampah. Aku sia-siakan hidupku sama seperti mereka, terbakar hidup-hidup. Aduh, sayang. Sayang. Kita tidak boleh membunuh dia. Tidak boleh membunuh dia. Iya, sayang masih bisa pakai dia untuk mengancam Tua Kong. Sayang, jangan gegabah. Betul, harus tunggu sampai ikan itu menggigit dulu. Aku rasa nggak perlu repot begitu. Aku bava pazukong tu cambiu que pala orang peakok sente. Sayang juga bisa mengurus dia. Bukan nggak mungkin. Asal tiap tusukan tidak kena titik vital. Bagian lain bebas dipotong. Yulah. Yulah. Sayang kamu juga ahli pengobatan. Asal tiap tusukan tidak kena titik vital. Buat dia merasakan sakit juga bisa dilakukan. Kalau kamu, sakiti aku. Kalau ayahku tahu, kalian pasti nggak akan baik-baik saja. Seperti ini otot betisnya bagus. Tidak terancam nyawa. Berani sakiti aku. Sudah selesai. Seorang gadis jangan sampai berdarah-darah seperti ini. Kalau begitu, sayang. Kamu masih marah? Tidak marah. Baguslah. Zhengyang. Bawa orang-orang tak tahu malu ini untuk menyiksa aku. Tangkap semuanya. Satu persatu diperkosa lalu dibunuh. Hahaha. Gila, kuma dia juga berani mengganggu aku. Bukala mata anjingmu dan liha baik-baik. Siapa di antara kami yang bisa kamu lawan? Perkosa lalu bunuh. Kamu bilang aku sudah sita alat kejahatanmu. Kamu kok bisa perkosa lalu bunuh begitu? Itu kayaknya juga bukan titik vital. Sayang, cepat sita alat kejahatannya. Nggak nyangka suatu hari kamu bakal jadi Kasim. Ayolah. Kalian para gadis jangan lihat ini. Berani. Tunggu dulu. Datangnya cukup pagi. Lihat, ibunya bikin aku jadi begini. Tolong selamatkan aku, tolong aku. Zhang Yang, aku benar-benar nggak nyangka. Seorang sisa keluarga Zhang ternyata punya kemampuan seperti ini. Aku juga nggak nyangka. Tuan keluarga Kong ternyata melakukan begitu banyak hal yang memalukan. Aku bilang, kenapa sisi tidak berguna ini bisa begitu? Kemampuan sebesar itu. Berani menculik anakku. Datang untuk menaklukkan kalian. Suamiku punya kemampuan besar. Aku tak perlu, tapi aku butuh. Tuan Lu, Tuan Fang, dan uang kami, dokter kecil. Ketua Ji, sang suji sastra dan seni lukis. Juga sang bintang besar ini. Boleh tahu kalian ngapain di sini? Kami datang untuk dukung suami. Haha. Jadi orang-orang Tuan Su dan Jenderal Fang sudah tidak di sini lagi? Tentu saja. Suamiku bilang, harus mengandalkan diri sendiri. Berani mencuri lukisanku. Karena orang kalian tidak ada. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekalian aku bunuh kalian semua. HMPH, terlalu sombong. Ternyata kamu bisa berkelahi. Anak tunggal keluarga Zhang. Serang. Kamu di penjara keluarga Zhang. Ya. Naik. Siapa? Anak. Mana mungkin ku membawa sigiliner, orang melawan aku. Siapa itu? Masih ada lagi? Aku tahu. Aku kenal orang-orang ini. Mereka Ali Beladiri, luar biasa. Ini namanya terlalu sombong, paham? Kamu datang untuk menyelamatkanku, Diam. Kamu anak durhaka. Ibumu yang membunuh seluruh keluarganya. Itu sebabnya aku ditangkap. Di mana Liu Fangzheng? Kenapa Liu Fangzheng tidak datang? Takut ya? Kakek Liu bilang. Suruh aku datang duluan. Tapi cukup satu telepon dari aku. Dia akan langsung datang. Bodoh maksudmu APA? Suruh kamu datang buat mati duluan. Tak jezanka que tua keluarga Kong sebodo ini. Ayah,
kamu telah dipermainkan oleh Paman Liu. Masa sih? Dia jelas sudah janji padaku. Kalau nggak percaya, coba telepon dia tanya. Lihat, dia bakal datang, atau tidak. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Silakan coba lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Pasti dia dipermainkan. Nggak mungkin, masa bisa seperti ini. Aku kasih tahu ya, kesabaranku terbatas. Sekarang aku beri kalian kesempatan. Biar keluarga kau masih punya keturunan. Kalian berdua pikir sendiri. NAK. Aku masih banyak hal yang belum selesai. Ayah. Kamu itu anakmu, ayah. Hutang ayah, anak yang bayar. Kamu ganti ayah mati. Tidak sia-sia ayah membesarkanmu. Maaf ya, NAK. Aku ingin hidup. Aku ingin hidup. Aku ingin hidup. Ini kenapa? Tempat ini tidak cocok untuk lama-lama. Kita cepat pergi. Sayang, cepat pergi. Pak Yang, jangan bermimpi lagi. Tidak akan hidup lagi. Kalian ngapain? Aku sudah membakar sekeliling. Kalian memang mau mati terbakar. Ini kalian yang lakukan. Betul, kami mengikuti Kong Hong Wen sampai ke sini. Sudah lama sampai. Ki, Tinggal tunggu Tuan Liu data. janji Tuan Liu jangan sampai lupa. Tenang saja. Aku pasti akan baik-baik sama Qianxi. Sayang, kamu pergi dulu. Aku yang tahan belaka. Pasti bunuh dia. Tidak usah. Zhang Yang. Hari ini kamu dan si pelacur kecilmu akan mati terbakar bersama. Kalian pergi dulu. Di sini aku sendiri yang urus. Pergi, cepat pergi. Tidak apa-apa, cepat pergi. Jangan, jangan. Pergi. Pergi, cepat pergi. Zhang Yang, kamu gila? Dia itu Tuan Liu, loh. Cepat pergi, cepat. Kakek akhirnya membalas dendammu. Yao Yao, lari cepat. Yao Yao, kakek. Yao Yao, kakek. Kakek. Sayang, kamu sudah sadar. Bukannya sudah meninggal? Kebakaran itu sebenarnya tidak sampai besar. Setelah kami padamkan api, kami menyelamatkanmu. Kamu cuma keracunan asap, jadi tidur lama sekali. Aku setiap hari berdoa. Akhirnya doa itu terkabul. Sayang, kamu sekarang sudah lebih baik? Sayang, masih ada sakit apa? Aku periksa dulu ya. Aku juga bantu periksa. Aku sudah baik. Kalau begitu, kita urus surat nikah aja. Sama siapa? Kita berdua, iya kan? Baring. Biar aku mati saja, ya sudah. Ya sudah, aduh.